Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa'aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu jamaah yang saya muliakan, wabil khusus tuan-tuan guru beserta seluruh pejabat pemerintahan, Bapak Wakil Bupati Kabupaten Sukamara, Bapak TNI, Bapak Wakapolres, beserta tokoh-tokoh masyarakat, para imam, dan orang-orang tua kita yang alhamdulillah dapat hadir dalam kesempatan ini yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Kemudian terima kasih yang sebanyak-banyaknya saya sampaikan kepada segenap panitia dan pimpinan. Terima kasih atas kesediaannya yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya guna agar supaya dapat mengisikan dalam rangka memperingati kembali peristiwa yang sangat agung, peristiwa yang sangat mulia, peristiwa lahirnya junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah mudah-mudahan kesempatan yang diberikan kepada saya akan dapat saya gunakan dengan sebaik-baiknya sehingga pertemuan dan kumpulnya kita di tempat ini akan mendapatkan tambahan berkah dan manfaat yang sebanyak-banyaknya untuk kita semua, manfaat di dunia, lebih-lebih manfaat di akhirat. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin, tuan-tuan guru yang mulia, hikmah yang sangat kita inginkan di dalam mengagungkan, memuliakan, membaca hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama, agar nanti kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah pada hari kiamat. Karena Nabi bersabda, man azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah wa man ampaqa dirhaman fi maulidi faka'an nama ampaqa jabalan min zahabin fi sabilillah. Kata Nabi, barang siapa yang mengagungkan, membesarkan, memuliakan hari kelahiranku, maka nanti aku akan memberi syafaat pada hari kiamat. Dan barang siapa yang menyumbangkan hartanya senilai 1 dirham saja, tapi niatnya untuk mengagungkan hari kelahiranku, kata Nabi, maka nilainya seakan-akan menyumbangkan hartanya sebesar gunung daripada emas untuk kurang berjuang di jalan Allah. Maka itu dalam kitab Syamsul Hidayah, raja yang soleh yang bernama Raja Al-Muzaffar, beliau mengagungkan, memuliakan, memperingati, membaca hari kelahiran Rasul. Beliau menyiapkan kepala kambing bepanggang 5.000 biji, bukan begulai. Kalau begulai nyaman maharu dalam panci. Ini bepanggang, sulit balik membalik, tapi siap menyiapkan 5.000 biji. Model kita sesugih apapun mikir kalau harus nyiapkan kambing 5.000 biji. Jangankan nak nyiapkan kambing 5.000 biji,
Kepala ikan baung aja belum tentu sanggup. Paling bisa kepala hundang papai karena itu yang paling halus. Beliau menyiapkan hayam 10.000 ekor, menyiapkan kuda 100 ekor, menyiapkan piring kuih 100.000 buah, menghabiskan duit 300.000 dinar, mengundang orang banyak, mengumpulkan para alim ulama dan mengasih hadiah kepada mereka yang datang. Kenapa? Karena orang menyumbangkan harta untuk maulid Nabi, maka pahalanya berlipat ganda. Kata sahabat Abu Bakar, kana rafiqi fil jannah, adalah dia nanti menjadi kawanku di dalam surga. Kita semuanya memerlukan rahmat Allah, membutuhkan syafaat Rasulullah. Nanti kita jar di hari kiamat di padang mahsyar itu berkumpul ribuan tahun, maka matahari dengan kepala sepenjangkauan. Kalau kita sorong tangan sangkut matahari ujung tangan nih, berarti sekitar 2 jengkal, cuman kepala dengan matahari dapat dibayangkan kayak apa panasnya. Alangkah kita nih sekarang nih, bumi dengan matahari itu jauh di atas. Itu katanya jarak bumi dengan matahari itu 1 triliun kilometer. Kalau kurang yakin ukur esok. Tukar mitiran di toko itu, ada bakal selesai. Makanya hiihatan aja selesai urusan. Ulun gin dapat diurang juga. Itu dapat dibayangkan macam mana panasnya. Setiap kita memerlukan syafaat. Orang banyak berpikir kita minta tolong kepada Nabi Adam, karena Nabi Adam Abul Bashar, abahnya sekalian manusia. Datangan orang ramai kepada Nabi Adam minta syafaat. Kata Nabi Adam, jangan minta kepada ulun. Ulun malu minta dengan Allah, karena ulun pernah tersalah, disuruh berdiam di surga, tapi ada larangan. Tapi larangan itu terlanggar oleh saya. Tapi di dalam kitab Jawahirul Kalamiyah, Nabi Adam melanggar larangan dalam keadaan lupa. Padahal menurut ilmu fikih an-nasi ghairu asin, orang yang lupa kada berdosa, kada dianggap maksiat. Kita lupa subuh tadi sembahyang kada berdosa, zuhur lupa lagi biasa, asar lupa lagi luar biasa, maghrib lupa lagi orang gila. Makanya orang gila kada wajib sembahyang. Jadi kalau ada aliran kada wajib sembahyang, itu sebenarnya aliran ya tadi orang gila. Tapi Nabi Adam menangis, minta ampun kepada Allah, berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ternyata Nabi Adam menyesali perbuatannya yang dalam keadaan lupa. 300 tahun menangis sehingga tumbuh rumput karena berlinangan air mata Nabi Adam. Maka dalam kitab Syiarus Salikin, kalau dikumpulkan air mata sedunia untuk ditanding dengan air mata Nabi Adam, jauh masih banyak air mata Nabi Adam karena menyesali kesalahan. Ujar Nabi Adam, jangan kau ulun malu ulun minta. Kau pergi saja kepada Nabi Nuh, karena Nabi Nuh nabi yang pertama dijadikan rasul. Datang orang banyak kepada Nabi Nuh, Nabi Nuh jangan kau ulun. Ulun sudah pernah minta tenggelamkan dunia, disuruh Allah bulah kapal di atas gunung. Panjang kapal Nabi Nuh itu 2000 meter, tingginya 1000 meter. Maka maulah di atas gunung. Orang yang kada suka dengan Nabi Nuh makin mencemuoh, makin mahahapak, makin menyalahkan. Ini ku kenapa Nabi Nuh bulah kapal di atas gunung. Orang kalau bulah kapal di pinggir laut nyaman menggunakan. Ini di atas gunung kayak pemenarik. Ipadahkan orang gila macam mai. Sekalinya orang ramai sekampungan nang kada katuju dengan Nabi Nuh. Dihirainya kapal Nabi Nuh tuh. Ada orang kena penyakit lumpuh, berjalan terundur-undur bertongkat kasihan, umpat dia pakai yakat di kapal, tegulik pas berjejak gugur terduduk di tahi. Tapi anehnya setelah terduduk di tahi yang ada di kapal, ternyata sembuh lumpuhnya. Rupanya tahi di kapal Nabi Nuh obat stroke.
habis sekampungan membawa rantang, bawa cintong, bawa panci, macam kitahi yang ada di kapal tadi. Rupanya ada yang ada kebagian disiram dengan banyunya dikarik, masukkan ke dalam botol, bersih lagi kapal Nabi Nuh. Tapi nya akan dapat hidayah tetap pada beriman. Ujian Nabi Nuh jangan ke aku. Maka dunia ini tenggelam, akhirnya 10 Muharram dunia kering. Kada lagi tenggelam. Maka selamat orang yang ikut Nabi Nuh. Cuman makanan hendak habis, dan Nabi Nuh kumpulkan biji-bijian, ulah bubur. Karena kalau diulah bubur dapatnya bisa berbanyak. Beras tuh kalau 2 canting dimasak dapat 4 piring. Tapi kalau diulah bubur bisa sepanci, bisa seimbir, tergantung banyunya, bisa juga sedrum. Tapi tuh hokai menghirupi banyunya hanya ketemu isinya. Itulah kadang-kadang kita 10 Muharram ada bulah bubur sekedar mengingat sejarah. Ujian Nabi Nuh jangan kau ulun, kau pinta kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim tu bergelar Khalilullah, kekasih Allah. Di dalam kitab Nasaihul Ibad, Nabi Ibrahim ditakuni orang, li ayyi syai'in ittakhadzakallahu khalilan. Hai Nabi Ibrahim, sebab kenapa sempian maka dapat gelar kekasih Allah tu kenapa? Ujian Nabi Ibrahim ada 3 macam sebab. Pertama, ikhtartu amrallah ala amri ghairi. Saya mengutamakan perintah Allah mengalahkan yang lainnya. Kalau terimbai urusan agama dengan dunia, dahulukan dunia. Di Makkah begitu. Di Makkah, di Madinah itu tidak ada panggilan yang lebih penting dibanding panggilan sholat. Orang sedang tawaf kalau sudah azan ampihan. Orang nang sedang berbelanja kalau azan ampihan. Ulun kada ke Masjidil Haram, berdiam di maktab, jadi di masjid maktab tu ada ulun berbelanja di bawahnya. Maka berbelanja payah berulah bahasa Arab. Kami biasa bahasa kampung. Bahasa Arab kan kam haja. Kam haja berapa ini? Kalau kami di kampung ikam haja aja. Tapi nya paham. Tanya ikam haja, dibilangnya berapa rial. Anak menawar payahnya kayak apa? Boleh kurang kayak apa? Cuman ada ingatan kalau bahasa Arab nakasa itu kurang, jadi jaulan nakis halal aja. Berarti jaulan nyambung nih. Bahasa Arab tuh walaupun kada pas, yang penting paham. Jadi ada orang jamaah semobil tuh 40 orang isinya, AC-nya mati, kada hidup kepanasan, humap dalam mobil tadi. Jurang padahkan ke supir itu suruh hidupi AC itu, padahkan AC mati. Tapi kayak apa? Supirnya bahasa Arab. Kalau kada bahasa Arab, bahasa Inggris. Yang orang di dalam ini kada bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris. Tapi ada santri sikong. Orang nih santri nih, kapan lagi nak menggunakan ilmu tuh? Jin, kau padahkan ke sana. Asi ini mati. Tuh hokai mikirnya, apa bahasa Arabnya asi mati? Cuman ingatnya di kampung bila ada orang mati, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapoknya bahwa supir per aja tuh AC innalillahi wa inna ilaihi rajiun, hidupinya yang penting paham. Tapi kalau bahasa Jawa jangan basi-basing. Ulun hanya sampai di Pekalongan, ulun mondok di Pekalongan dekat Habib Lutfi. Hanya sampai di Pekalongan dah kena marahi orang naik becak. Kan becak itu kan durungannya di belakang, kita duduk di hadapan. Jadi begitu kami nak naik, disik mas aja. Hanja kawanku isi imas aja. Naikkan kami soalnya naik kecunggit bicara tuh. Bama mainnya, wis takkan dan disik munggah haji siden. Jakawanku je pak isi bama main jakawanku. Hanya datang di Pekalongan mamayurang deh. Ada nyambung, jadi ada kawan hendak minum es, kan ada pakai gelas, ada pakai bungkus. Jadi begitu datang dudukan kami, es mas ya, telas pak, nggih ya kawan. Hayan kawan tadi pakai gelas, es mbak, telas, nggih di situ. Habis ya, cepat dah dari tadi jenis itu. Ada nyambung, kawanku parah lagi. Tulah ke pasar, nanuka tapai, yang berbungkus plastik kan tapai, hubi. Ada yang berbungkus daun, iki apa mbak? Tapai. Iki apa mbak? Sami maun. Nukar dua mbak, ya tapai syuting, sami maun syuting. Nukar dua, sekali dibuka ke rumah sama, pada tapai isinya. Lain.
Jadi ulun lawas kada ke pasar. Di sana ada nama Pasar Banjarsari. Ulun mondok kan kiriman abah cuman 25.000 sebulan. Kawan ulun 50.000, 40, 60 kiriman. Jadi terpaksa saya ulun kalau bemasak lauk hobi layap nang rapurnya melayap tuh. Jadi ulun lawas kada ke pasar karena buli kampung 2 bulan. Sekali ke pasar aja mbah yang bejul hobi. Welo suwe neman ora ketok-ketokan. Endi mau aja. Jadi julun mulai kampung bah julun. Sekalinya ada kawan ulun dari Temanggung Magelang. Lama ada ketemu. Jadi saya bilang, "Mas, suwe neman ora katok-katokan, komplit kau dia." Rupanya kalau suwe neman ora ketok-ketokan lama ada kelihatan. Kalau suwe neman ora katok-katokan lawasnya kada besi lawar. Sari kaisdin. Jadi ulun hendak menukar pisau silat. Ja kawanku, hati-hati Mas ja. Jaku aman lah tuh, silat, silit, silit, silat. Kalau silat kan pisau silat, kalau silit burit. Kebetulan yang menjual bibini. Jadi jaku, mbak, onodol silit ra, silitmu ya. Boleh kolon kerja di nukar saksinya. Tapi nya ingat terus, baru nih saya ke Pekalongan ketemu, ingat ya. Wih Mas, kapan teku? Jaku bengi. Dan hati ulun silit kemarin mana begitu. Memang ada bisa bebasingan bercakap, tapi kalau bahasa Arab ada masalah. Yang penting paham. Sekali ulun hendak membayari azan di maktab tadi di masjid azan, apa kata orang Arab nang menjaga sholat had tinggalkannya. Pada tinggal membayar cuma lagi. Terpaksa lah saya andak sangka itu sembahyang. Nah saya timbah sembahyang kada berbulik lagi. Kenapa kada berbulik? Apa bahasa Arabnya menakuni? Mana sangke ku tadi? Apa bahasa Arabnya? Orang di Makkah itu mengutamakan perintah Allah. Yang kedua, wa mahtamamtu bima takaffalallahu li ay minar rizqi. Ujar Nabi Ibrahim, saya kada pernah prihatin, kada pernah susah hati dengan sesuatu yang sudah Allah tanggung daripada rezeki. Untuk apa kita susah hati? Kita tinggal berdoa, berusaha. Rezeki sudah ada yang nanggung. Biarlah minyak mahal kada masalah asal dapat nukar. Biarlah minyak mahal kada masalah, nang penting anak sehat, nang penting bini sigar. Daripada minyak murah bini uyuh. Bagus gitu. Ibu-ibu kayak itu jual minyak mahal, biarlah yang penting anak hakun sekolah, laki jangan kawin lagi, selesailah tuh urusan. Daripada minyak murah laki kawin terus meleset juga. Makanya kita nih hidup bersyukur aja, rezeki itu ada yang nanggung dah. Kata Imam Syafi'i, rezeki itu ibarat bayangan. Kalau itu memang bayangan kita, kemanapun kita pergi pasti ikut. Tapi kalau bayangan itu bukan bayangan kita, berlari kita mengejar, tak akan pernah dapat. Kapungi ya humbayak kawan tuh. Kalau siang isok matahari timbul, ada bayangan kawan kapung. Jejak bayangan kawan tuh, kalau berjalan hilang. Tapi kalau bayangan kita kemanapunnya ikut, kada pernah ada orang tulak ke pengantin. Sekalinya bulik bayangan ketinggal di pengantin. Besok antarakan orang kocil, jadi bayangan pian tersangkut di pagar rumah kemana ada. Kalau itu rezeki kita, tetaplah rezeki kita. Kalau nyakad rezeki kita kada kawa, nang sering saya ceritakan di YouTube tuh. Memang saya terbukti macam mana. Shopee sudah membuktikan. Kalau memang tuh rezeki kita tetap, diharap kakada tetap. Tapi kalau kada rezeki kita kada kawa juga. Ulun tulak ceramah, makan hulu di rumah karena perut lapar. Sekali sampai di acara, kada langsung dibawa singgah ke rumah orang. Disurungi minum, disurungi makan kue. Sudah habis makan kue, disurungi pula makan. Maka hidangannya ganal-ganal, undang galah besatang, ikan menyeberang piring, sebelah sana buntutnya, sebelah sini kepalanya. Ayam itu nama hunggang sebelahan, kalau disampukakan andeki nyawa bisa terbang. Ulun melihat kin kanyang dah, orang sudah makan kayak apa? Nang akan kada rejeki di hadapan kita kau makan parut kanyang. Menyesal ulun makan di rumah tadi. Cakap tahu ulun kada makan kada aku tulak. Jadi tahun udah mau undang pulang. Keingatan ulun tahun halam disiapkan, bilang sama orang rumah, ulun kada usah makan, di sana disiapkan.
tulaklah parut dalam keadaan lapar, patih pulang doh. Sampai ke sana sakannya langsung dibawa ke masjid, pada dibawa makan lagi. Inya ingat tahun halam kada mau makan, bawanya dalam hatiku tahun halam aku sudah makan ngolai, yang ini belum makan. Aduh maleset, bakunang-kunang mata madang jam 12. Nangka di rejeki kada kawa, sekalipun diharap tetap kada kawa. Rejeki itu ditulak gen, kalau itu rezeki kita sampai ulun imbah pengajian habis maghrib, imbah semia isya anak isi pulang syuting lagi, panitia kada boleh akan bulik makan hulu julun kada, karena ulun ditunggu di pengajian. Aduh guru aja kayak apa sudah disiapakan kada nyaman julun ulun gin kada nyaman jua awan pengajian tuhuk mahadengi kada datang. Maka itu kayak apa aja julun sudah rezeki untuk ulun dinikmati aja oleh kekawanan. Maguru hadangi setumat buka hanya mengambil hunda, soalnya kada lawas datang membawa kerisek tunan tas sangke nang bisi nang sakali jadi julung ka ulun japai ulun hahar di mobil tuh. Apalah isinya, hendak dijangok supanlah dengan supir. Supir ketahuan pada melihati begitu. Jadi aku kacak-kacak, aku amun besatang nanggalah berarti. Sekalinya beli dilidik, rupanya sate kambing, sate ayam bulang tuh pokoknya nyaman luar biasa. Pohahar 4 bungkus, pikir hati nangaran rajeki, ditulak gen gak dihingkat, malah bertambah. Cakainya ulun tadi naik sebungkus dia dapat sate, karena ulun tulak 4 bungkus dapat. Makanya rajeki itu bagus ditulak-tulak sajalah. Insya Allah luput bujur ya. Itu kebetulan juga. Nangaran rajeki. Amunnya rajeki kita kehendakin kita dapat. Ada kisah daerah Riau Tembilahan. Sana berkisah ada di satu kampung tuh ada buaya ganas. Buaya ganas ini mengacau ketentraman masyarakat. Orang kada kawa ke laut, jadi muharap parit begana. Jadi akhirnya dia kepala desa dikumpulkan nang jaga-jagaunya, sudah tak kumpul dia kepala desa diumumkan siapa yang wani bakal lahir awan buaya, dia terusir sehingga buka ke laut, maka diupah duit 5 juta. Merapatlah orang jagau mendengar 5 juta tadi, bacungkong maitihi di parit. Ya apa buayanya, soalnya buayanya melangap, ganal pulang dah, bilang kayak belakang kulkas ganalnya. Diitihi oleh nang jagau membalas maitihi juga. Kayak menantang ya buaya turun menwane. Jual jagau juga tajun daripada mata nyawa bik prayaha, cuman hendak bulik malu karena sudah telanjur dipanggil jagau. Jadi ungkung-ungkungan nang jagau nih bukan memikir anak tajun, memikir anak bulik tuh kayak apa. Siapa kira yang memulai bulik itu seikong aja nang berdiri habis berjurut, cuman memulai bulik supan. Dikira masyarakat memikirkan hendak tajun, padahal orang hendak bulikan. Sekalinya kada lawas mencabau tajun seikong, disambar buaya bakalahi baudar, kalah buaya buka ke laut, naik ke atas mahingal, bertepuk tangan orang sekampungan. Hebat, alhamdulillah masih ada orang nang jagau sanggup mengalahkan buaya. Sarik si Den, mananya ujis si Den. Jarang sabar hulu, duitnya dihitung hulu. Tuh kepala desa megang duitnya, mananya aja sabar jurang, bukan duitnya aja yang menjuong. Aku tadi mana orangnya? Rupanya dijuong orang. Siapa bungol tajun ke bawah nyentuh, tapi nangarannya rezeki tetap sampai. Tapi mun kada rezeki kita kada kawa. Kami di Al-Baqiyatus Shalihat, ulun mengajar di Al-Baqiyatus Shalihat, pengasuhnya sepupu sekali dengan Tuan Guru Bafit Berabai. Jadi apa namanya, hendak mengadakan haul akbar, hendak menempatkan para habaib dan kiai cari rumah orang sugih. Pakai mobil Innova, ulun yang menyetir, kawan ulun bertiga, guru tuha berdua, satu sepantar ulun. Jadi sudah habis dapat rumah hari jam 11. Puja guru nang tuha, kita makanan hulu ke warung. Ulun kan kada ada niat nak makan di warung, jadi kada membawa duit banyak, cuman alhamdulillah masih ada duit di kantong 280.000. Jadi pikir ulun berempat cukup baik, masukkan ke warung. Sekalinya kawan hanya duduk menelpon kawannya, sekalinya datang bertiga, hayan ulun seikong, sekalinya bertiga. Nah, ulun musibah kedua pulang datang.
nang syuting belum selesai lagi. Sekalinya hidangannya serba panas, ikan nang nyeberang piring hanya dimasaki, ayam kampung hanya dimasaki, undang gelah besatang, belum lagi randang daging. Julun nih memudahan naiknya kada melihat di undang gelah nih. Sekalinya lingis undang gelah. Saya meimbangi julun kada cukup duit ulun nih. Terpaksa ulun makan jingkol. Ada gulai jingkol depan ulun kuir. Mun kada cukup pikir hati, malu ulun. Orang segagah saya kada cukup bayar duit makan, apa kata dunia? Kalau orang jelek kada apa-apa lah. Orang segagah ulun nih kata orang yang bilang mirip Afgan katanya. Orang Pekalongan yang nelpon saya, Ustadz ini mirip Afgan, ha. Ulun aja kada sadar kalau ulun digagah. Ulun panggil santri, coba ulun putarkan kaset Afgan tuh nang mana orangnya. Cara diputarkan Afgan bernyanyi pakai kacamata belubak HPP-nya. Judul lagunya Kehilangan Cinta. Sekali ulun perhatikan dasar bujur mirip Pak. Sekalinya pada habis makan datang pulang Mbak Empat. Tapi di antara Mbak Empat ada anggota Dewan satu orang sugih. Bos pulang. Julun gabung di sini, panjangkan meja nih. Pikir hati telanjur basah biar benyalam sekalian. Masih juga ada cukup duit. Sekalinya sudah habis makan, panggil pelayan. Julun hitung akan. Kada usah jangan sugih, kada usah. Kini kami bayar. Julun kada, ulun membawai hitung akan. Oh jangan sugih, jangan mau. Dalam hati ulun siapa yang bungol bayarnya nih. Jelas duit kada cukup dah. Ini bisa 700 bayarnya. Duit cuma 300 kada sawat. Ulun gaya cuman 3 kali 3 sama dengan 9. Gaya tidak gaya, yang penting penampilan. Ini sudah kada berduit, dinampakkan pulang kada berduit. Setelah dibayarkannya bulikan, menyesal ulun. Cakap tahu dibayar yakannya, ulun nang mahantam bedulu. Cuman karena kada tahu makan jingkol hender, makan rezeki jingkol tulah. Makanya kita kada usah prihatin dengan rezeki yang sudah dijamin Allah. Nang penting berdoa, berusaha, syukuri apa nang ada. Itu amalan sidin. Nang ketiga, uji sidin wa ma tagaddaitu wa ma tagasyaitu illa ma'ad daipi. Aku jadin kada suah sarapan pagi, kada suah sarapan patang kecuali ulun membawa tamu. Artinya beliau selalu suka menjamu tamu. Makanya aku disayangi Allah Jasidin. Datangan orang ke situ minta syafaat. Ujian Nabi Ibrahim, jangan, ulun sudah kemarin dibakar oleh Raja Namrud, sudah minta dengan Allah, jangan kau ulun, kau pergi saja kepada Nabi Musa. Nabi Musa itu bergelar Kalimullah, dia yang dekat dengan Allah, sudah minta ke sana, datang kepada Nabi Musa. Ujian Nabi Musa, jangan ke ulun sudah pernah minta dengan Allah ketika dikejar oleh Raja Namrud, terjebak dalam lautan Jiddah. Nabi Musa berdoa, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Disuruh Allah mukulkan tungkat, maka jadi daratan lautan sampai ke seberang. Fir'aun tenggelam dalam lautan Jiddah. Nabi Musa semasa dengan Fir'aun. Fir'aun itu umurnya dalam kitab tafsir Sawi 620 tahun umurnya. Kita ada harapan berumur 620 tahun. Anyar berumur 62 tahun, penyakit tumpang tindih dah. Dokter gin bingung hendak mengobati nang Tuhan nih. Nang mana diobati? Obati reumatik kena asam urat. Berarti asam urat naik tensi. Berarti tensi kena jantung. Berarti jantung naik kolesterol. Berarti kolesterol kambuh mahnya. Obati beimbai duitnya kada cukup. Aduh, kada diobati mati kada ketahuan. Hendak berumur 620 tahun di hadapan Fir'aun ini tuha tapi kada suah garing sedikit pun. Sakit parut nak behira kada suah. Padahal Fir'aun 40 kali hanya behira. 40 hari hanya behira. Itu kalau 40 hari hanya behira, bisa dibayangkan hasilnya bisa 2 imbir coba tarai. Tapi kada sakit dia, tapi dia mengaku jadi Tuhan, maka tenggelam dalam lautan Jiddah. Ujian Nabi Musa, jangan kau ulun, kau pergi kepada Nabi Isa. Dan Nabi Isa, jangan kau ulun, kau pergi kepada Rasulullah. Nabi berkata, analaha
sayalah baginya syafaat. Aku je Nabi nambir syafaat, sujud kepada Allah. Siapa yang dapat syafaat Nabi? Mudah-mudahan kita yang mengagungkan hari kelahiran Nabi malam ini mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma. Satu lagi, lalu apa tujuan kita memperingati kembali, membaca kembali kelahiran dan kepribadian Nabi? Untuk menjadikan Nabi sebagai uswatun hasanah, agar kita nih hidup berakhlak mulia. Nabi itu iza tahaddasa tabassama. Nabi kalau bercerita Nabi tersenyum. Iza takallama faka'annama duru yasqutu min zalikal kalam. Nabi kalau bercakap bagaikan mutiara yang keluar dari mulutnya. Makanya kata Nabi Sulaiman, iza kanal kalam min fiddah kana sukut min zahab. Kalau bercakap baik nilainya perak, menahan diri jangan bercakap nang kada baik, maka nilainya emas. Kenapa bercakap baik nilainya perak, berdiam nilai emas? Karena cakap baik belum tentu dipakai orang. Jangankan dengan orang, dengan anak saja kita bercakap baik belum tentu dipakai anak. Talior mamanya memadahi anak, ikam nakai jangan keluar malam. Kena keluar malam terus bisa terpengaruh dengan pergaulan bebas. Orang kalau terpengaruh dengan pergaulan bebas bisa rusak. Jangankan kita nakai kucing gin, kalau sudah bergaul bebas dengan kucing tetangga buliknya rusak. Buktinya ulun ada bisi kucing laki di rumah, dari halus ulun ingun maasihnya naik ke meja ulun tagur bebulik. Bilanya bakami belukop, bilanya bihira keluar, tahinya orangnya di dalam. Sekalinya kucing tuh hendak berbini, keluar malam dia, semalaman kada bulik, isuk hanya bulik, sekali bulik rusak. Nang bisa kami becungkong, betimbak, tetamu dinding lawang timbaknya, tetamu dinding lelungkang timbaknya, helmku tetilantang timbaknya juga. Akibat pergaulan bebas dengan kucing tetangga, dilarang keluar malam, sekalinya patang dah keluar. Ujar mamanya napa ikan maka keluar malam. Mama kan kada membolehkan keluar malam. Napa jar anak? Aku mai kada keluar malam kada. Aku keluar patang tadi, cuman buliknya malam. Ujar nang umak marah ikan hendak keluar malam.